Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, pemirsa, dan di segmen kita sudah kembali bergabung rekan Prisa Somodato. Ya, dan pada pagi hari ini kita akan mengulik bisnis startup perpustakaan digital. Sudah tersambung melalui video conference ada Mbak Catherine Mulyana, COO PT Buku Aku Digital Indonesia. Selamat pagi, Mbak Catherine. Pagi Mas Prisa, pagi Mbak Wiki. Terima kasih sudah mengundang buku aku. Baik, Mas Wiki dan Mbak Prisa ya, Mbak Catherine ya. Mas Prisa dan Mbak Wiki. Gak apa-apa. Oke, Mbak Catherine, bagaimana sih Anda melihat minat baca dari masyarakat Indonesia belakangan? Minat membaca masyarakat Indonesia termasuk salah satu negara yang mempunyai literasi yang rendah. Dan berdasarkan UNESCO, kita ada di peringkat 62 dari 70. Di mana hanya 1 dari 1.000 masyarakat Indonesia yang rajin membaca. Jadi berdasarkan Badan Pusat Statistik, disebutkan tingkat kegemaran membaca kita hanya 4-5 jam per minggu saja dan hanya 4-5 buku aja per 3 bulan. Dan itu juga di kota besar. Padahal idealnya harusnya bagaimana Mbak Catherine? Idealnya mungkin di negara-negara yang lebih maju itu 1 bulannya sekitar hampir 20 buku. Oke, Anda tidak melihat mungkin ada pergeseran. Membacanya sekarang mungkin bukan buku, tetapi lebih ke online gitu. Ya. Atau itu tadi sudah termasuk yang online? Itu termasuk yang online juga. Jadi melihat habit dari membacanya. Baik, apa sih yang membuat minat bacanya ini masih rendah, Mbak Catherine? Mungkin terbatasnya akses dan kurangnya juga daya beli masyarakat dikarenakan kondisi perekonomian yang berbeda-beda di setiap daerah, menyebabkan anak-anak sulit mendapatkan buku-buku yang berkualitas dan membuat membaca menjadi aktivitas yang tidak diprioritaskan. Dan fungsi buku memang belum merata ya di Indonesia. Kalau kita di Jakarta kita nggak gitu ngerasain gitu, tapi kalau di daerah-daerah terpencil akses buku tuh lumayan cukup sulit gitu. Jadi kalau kita lihat dari Perpusnas punya data, ada kenaikan sedikit dari tingkat penggemar membaca, tapi center benar-benar hanya di lokasi Pulau Jawa saja gitu. Jadi itu kita bisa lihat bahwa minat baca yang rendah disebabkan dari distribusi buku yang tidak merata. Baik, dari permasalahan yang tercapture gitu, apa yang ditawarkan secara solusi lah ya oleh buku aku? Mungkin dari buku aku, karena kita ada di platform yang gampang diakses di mana saja, yang bisa membuat anak-anak membaca ribuan buku yang berkualitas dari dalam negeri dan luar negeri juga yang sudah dikurasi. Dan salah satu fitur juga, fitur Itubi kami, itu ada audiobook dan bisa membantu anak-anak yang baru mulai membaca. Jadi supaya lebih menggampangkan mereka untuk menyukai membaca. Dan juga aku mempunyai fitur badges juga supaya memacu kebiasaan membaca mereka melalui gamifikasi. Nah, lantas buku apa saja nih yang ada di platform buku aku? Mungkin buku-buku dari non-fiksi dan juga fiksi, dan dari penerbit luar dan penerbit dalam negeri juga. Kami menyiapkan dari usia dini sampai 14 tahun. Dan juga koleksi buku, ada buku bahasa Indonesia, dilengkapi juga bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Oke. Cara kerjanya dari platformnya seperti apa sih, Mbak? Jadi ketika mendownload buku aku app, anak-anak akan mendapatkan 20 buku gratis dan untuk mengakses ke semua buku di dalam buku aku, anak-anak dapat memilih paket berlangganan dan bisa disebut subscription juga dengan harga yang cukup terjangkau. Oke, harganya berapa kira-kira? Dimulai dari 39.000 per bulan untuk 2 profil, untuk 2 anak. Terjangkau lah harusnya ya. Ya. Tadi per profilnya berapa buku maksimal dalam 1 bulan? Jadi bukunya diakses bisa ribuan buku ya Pak. Oke. Baik. Ini saya ngebayanginnya kayak saya langganan Netflix gitu ya. Saya bisa punya 1 profil, saya bisa menikmati film apapun begitu dalam 1 bulan. Tapi ya itu dia langganannya ya cukup murah. Tapi ini dalam bentuk buku gitu. Oke. Value apa yang bisa didapatkan lah ya oleh masyarakat ketika anak-anak ataupun mungkin ya masyarakat secara umum lah ya, ini memiliki akun ataupun mungkin memiliki profil dari aplikasi buku aku? Mungkin value-nya bisa dilihat dari beragam cerita, dari lebih dari 1.000 buku, itu gampang diakses di mana saja dan dengan harga yang cukup terjangkau, dan bisa membantu mereka juga mempunyai kemampuan bereksplorasi, imajinasi, dan bisa juga terinspirasi. Dan jika dibandingkan dengan membeli lebih dari 1.000 buku, value yang didapatkan pembaca dari buku aku sangatlah menguntungkan. Jadi kayak bawa perpustakaan kemana-mana ya? Ada kendala nggak? Misalnya kan mengaksesnya ini butuh internet begitu ya?
Ada kendala yang dialami oleh buku aku selama beroperasi? Selama ini belum, kami sudah menjangkau ke pulau-pulau seperti mungkin nggak di Pulau Jawa aja, sudah ke Sumatera juga, tapi masih di kota-kota besar. Tapi so far responnya bagus karena mereka lebih memikirkan bahwa ini solusi dari mendapatkan buku kan lumayan susah dan buku Baik. juga relatively mahal gitu. Jadi dengan akses ke buku aku bisa anak-anak bisa membaca dari ribuan buku yang koleksinya cukup cukup Oke, bagus. apakah mungkin ada rencana untuk melakukan ekspansi ke daerah-daerah terpencil gitu ya? Mungkin kita akan bahas usai jeda berikut ini Mbak Catherine. Dan tetap bersama kami akan segera kembali. Terima kasih pemirsa, kita masih membahas sebuah aplikasi yang baru saja di-launching pada akhir Mei lalu masih hangat-hangatnya yaitu Ya. Buku Aku. Di mana ini bisa memberikan literasi yang pembelajaran mengenai buku-buku juga ke seluruh negeri bersama dengan COO-nya ada Mbak Catherine. Mbak Catherine, kalau tadi kan kita membahas mengenai value-value apa saja yang bisa didapatkan oleh masyarakat gitu ya, yang berlangganan buku aku. Tapi dari point of view yang penulis bukunya gitu, itu value-nya apa aja ketika bukunya didistribusikan lah melalui perpustakaan digital Anda ini? Buku-buku dari penulis yang kami juga bekerja sama dengan mereka itu buku yang didistribusikan lewat buku aku berpotensi dibaca anak-anak di banyak sekolah di Indonesia yang berlangganan buku aku. Jadi kalau buku cetak mungkin terbatas dengan pembaca yang di buku saja. Tapi dengan buku aku mungkin buku digital yang diciptakan akan lebih luas jangkauan pembacanya. Oke, ada kerjasama dengan pihak sekolah mungkin atau seperti apa ke depan? Ada, jadi kita sudah mulai karena kita baru launching bulan lalu, tapi kita sudah ada beberapa sekolah yang sudah bekerja sama dan sudah keluar dari Pulau Jawa juga. Kami ada beberapa sekolah di Bandar Lampung sudah mulai memakai buku aku di tahun ajaran ini. Oke, membahas mengenai kerjasama dengan penulis bukunya sendiri, ada profit sharing nggak sama mereka? Untuk sekarang ini ada ketentuan yang kita buat dengan penulis tergantung dari apa yang penulis tulis dari genre, usia, dan halaman yang ditulis oleh penulis. Oke, berarti ada sharing profit ya? Ya. Baik. Oke. Lantas bagaimana Anda melihat keberlangsungan dari buku aku ke depan? Mengingatkan kita tahu banyak toko buku ternama yang offline gitu ya, yang tutup gitu. Apa yang akan membuat buku aku ini berbeda nantinya? Apakah dari harga mungkin lebih terjangkau atau bagaimana? Dengan harga yang lebih terjangkau, dengan bisa gampang diakses di mana-mana, kami tetap melakukan conservative financial strategy supaya kami juga bisa mencukupi operational business model kami gitu. Tapi dengan kami lihat dengan menumbuhkan minat baca tujuan utama dari buku aku, kami percaya profit akan naik seiring bertumbuhnya minat membaca. Oke. Baik, dan juga mungkin akan ada hadir juga layanannya di desa-desa terpencil ataupun mungkin daerah-daerah terpencil di Indonesia ya. Baik, Mbak makasih Mbak Catherine atas informasinya. Sukses selalu untuk buku aku. Selamat pagi. Terima kasih. Baik, dan pemirsa kita akan lihat terlebih dahulu update dari pergerakan IHSG dari awal pembukaan sesi 1 hingga saat ini IHSG berada di zona hijau tadi ya. Indeks harga saham gabungan masih bergerak di teritori positif seperti Jakarta Islamic Index, LQ45 juga menjelang libur panjang Idul Adha ya. Kemudian top gainers. Ya, top gainers ada BBRI, Telkom, BBCA, kemudian ada MFIN dengan penguatan 0,46%, 0,5%, 0,28%, dan 4,85%. Losersnya pemirsa adalah saham-saham sebagai berikut. Ya, ada CARE, kemudian ada GoTo, PTBA, dan juga Akra. Oke, PTBA yang kemarin auto reject bawah ya 14%, hari ini juga masih melemah. Oke. 14,92%. Oke pemirsa, semoga bisa menjadi referensi Anda menjelang Ini ada pergerakan sektoral terlebih dahulu ya. Ada transportasi dan juga logistik, kemudian infrastruktur. Ini menguat 1,4% dan 0,55%. Sementara yang memimpin pelemahan diantaranya adalah energi dan juga teknologi dengan pelemahan masing-masing 1,46% dan 0,27%. Sudah 90 menit kami menemani Anda pemirsa dalam Power Breakfast. Ya, semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Wiki Adrian. Saya Prisa Sampudatu. See you in the See you in the morning. morning.